Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana NIM 430202055. Saya akan menjelaskan dari pembahasan dari tema konflik di dalam organisasi-organisasi. Yang pertama, A. Pengertian konflik organisasi. Konflik muncul apabila terdapat adanya ketidaksesuaian pemahaman pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tentang atau terdapat adanya antagonisme emosional. Konflik dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu hal yang mendasar dan esensial. Konflik mempunyai kekuatan yang membangun karena adanya variabel yang bergerak bersama secara dinamis. Oleh karena itu, konflik adalah proses yang wajar terjadi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Konflik konstansi meliputi ketidaksesuaian paham tentang hal-hal seperti misalnya tujuan-tujuan, alokasi sumber daya, distribusi, imbalan, kebijaksanaan, dan prosedur serta penugasan pekerjaan. Konflik emosional timbul karena perasaan marah, ketidakpastian, ketidaksengajaan, takut, dan sikap menetapkan maupun bentrokan kepribadian. Ketidakpastian dalam suatu organisasi tidak disebabkan oleh terlalu banyaknya informasi yang diterima daripada yang diperlukan untuk menghadapi lingkungan mereka. Oleh karena itu, salah satu unsur utama dari komunikasi organisasi adalah menetapkan dengan tepat berapa banyaknya informasi yang perlu untuk mengurangi ketidakpastian. Jadi, ketidakpastian dapat disebabkan oleh terlalu sedikit informasi yang diperlukan dan juga karena terlalu banyak yang diterima. Menurut Gilman dan Thomas, konflik adalah kondisi terjadi ketidakcocokan antara nilai dan tahunan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun yang berhubungan dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan dapat menghambat tercapainya emosi dan atau stres yang mengurangi efisiensi dan produktivitas kerja. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah segala macam interaksi, pertentangan atau antagonisme antara dua atau lebih pihak. Dengan kata lain, konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain pada level yang berbeda-beda karena beberapa alasan atau penyebab utama, yaitu tujuan yang dicapai dan alokasi sumber-sumber yang dibagikan. Di samping itu, sikap antagonisme dan kontroversi yang ditunjukkan oleh seseorang dalam situasi dan peristiwa tertentu juga dapat memicu munculnya konflik dalam suatu organisasi. B. Ciri-ciri konflik organisasi. 1. Terdapat beberapa pendapat atau pertentangan antara individu atau kelompok. 2. Terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkannya adanya perbedaan persepsi dalam penafsiran program organisasi. 3. Terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok. Adanya sikap dan perilaku saling meniadakan, menghalangi pihak lain mendapatkan kemenangan dalam perebutan sumber daya organisasi. C. Faktor yang mendasari munculnya konflik. Adanya beberapa faktor yang mendasari munculnya konflik antara pribadi dalam organisasi sebagai berikut. 1. Perpecahan masalah sederhana, fokusnya tertuju pada penyelesaian masalah dan orang-orang tidak mendapatkan perhatian utama. 2.
penyesuaian atau kompromi. Dua pihak tersebut yang bersedia memberi dan menerima, namun tidak selalu langsung bertuju pada masalah yang sebenarnya, waspada terhadap masalah emosi yang tidak pernah disampaikan kepada suatu organisasi. 3. Tidak sepakat. Tingkat konflik ini ditandai dengan pendapat yang diperdebatkan, mengambil sikap menjaga jarak. 5. Kalah atau menang hal adalah ketidaksepakatan yang disertai sikap bersaing yang sangat kuat. Pada tingkat ini, pendapat atau gagasan orang lain kurang dihargai. 6. Pemimpin yang kurang efektif dan mengambil keputusan yang tidak adil. 7. Perbedaan-perbedaan dalam berbagai tujuan dan kebutuhan untuk menghadapi sumber daya yang terbatas. 8. Ketegangan dan saingan pribadi serta pertentangan sosial. Nama saya Rizky Lailatul Mahfiroh dengan NIM 43020200007. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi konflik destruktif. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari konflik. Konflik muncul apabila terdapat adanya ketidakpahaman pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan atau terdapat adanya antagonisme emosional. Konflik destruktif itu kebalikan dari konflik konstruktif, yang di dalamnya konflik konstruktif itu terdapat hal-hal yang positif. Sedangkan konflik destruktif itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti merusak, memusnahkan, dan menghancurkan. Pengertian dari konflik destruktif itu sendiri merupakan suatu kondisi atau konflik yang menyebabkan efek negatif kepada seseorang, kelompok, lembaga, atau lembaga sosial yang lainnya. Konflik destruktif itu biasanya bersifat menghancurkan, muncul karena perbedaan pendapat, rasa dendam, rasa tidak senang, rasa benci, dan lainnya. Biasanya dampak dari konflik destruktif ini bisa mengakibatkan atau menyebabkan kerusakan baik harta benda, bahkan bisa menghilangkan nyawa pada seseorang. Seperti halnya konflik di daerah Poso, Ambon, Ambas, dan wilayah lainnya. Kalau kita melihat sejarah, konflik ini sangat destruktif karena dapat menghilangkan tempat tinggal mereka, membunuh banyak korban, dan mengakibatkan trauma yang mendalam pada masyarakat tersebut. Ada macam-macam kerugian yang timbul karena adanya konflik destruktif ini. Misalnya, beberapa di antara kerugian yang dapat dialami orang yang terlibat di dalamnya meliputi sebagai berikut: perasaan cemas, tegang atau stres yang tidak menentu atau mencekam. Yang kedua ada komunikasi yang menyusut. Yang ketiga persaingan yang semakin menghebat. Yang keempat, perhatian yang makin menyusut terhadap tujuan bersama. Konflik-konflik destruktif yang timbul secara menyeluruh dapat menyebabkan berkurangnya efektivitas terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi karena terjadi gejala menyusutnya produktivitas dan kepuasan. Pembahasan yang ketiga, konflik konstruktif. Konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsekuensi dari berbagai pendapat tersebut dalam menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya, perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. Konflik ini biasanya memiliki nilai positif dalam pengaruhnya ke organisasi atau kelompok. Contohnya protes yang dilakukan oleh Gandhi di India untuk menentang Inggris. Hal ini berefek positif dalam membangun jalan kemerdekaan India. Konflik konstruktif
yang terdiri dari kompromi dan negosiasi. Kompromi adalah suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntunannya agar tercapainya spiritual suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Sikap dasar untuk melaksanakan kompromi adalah bahwa salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lainnya dan sebaiknya, sedangkan negosiasi yaitu suatu cara untuk menempatkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa yang dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Adapun keuntungan yang dapat dicapai oleh konflik konstruktif sebagai berikut. 1. Kreativitas dan inovasi yang meningkat akibat adanya konflik. Orang-orang berupaya agar mereka melaksanakan pekerjaan mereka berperilaku dengan cara-cara yang lebih baik. 2. Upaya yang meningkatkan atau intensitasnya. Konflik dapat menyebabkan diatasinya perasaan apatis dan ia dapat menyebabkan orang-orang yang terlibat dengannya bekerja lebih keras. 3. Ikatan atau kohesi yang makin kuat. Konflik yang terjadi dengan baik luar dapat menyebabkan diperkuatnya identitas kelompok, diperkuatnya ikatan atau kohesi dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, ketegangan yang menyusut. Konflik yang membantu menyusutnya ketegangan antar pribadi yang apabila tidak demikian ditabung hingga hal tersebut menyebabkan stres. Penutup atau kesimpulan. Dari pembahasan dapat diambil kesimpulan tentang konflik dalam organisasi-organisasi yaitu 1. Pengertian dari konflik adalah konflik muncul apabila terdapat adanya ketidaksesuaian paham pada suatu situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tentunya atau terdapat adanya antagonisme emosional. Yang kedua, konflik-konflik substansi meliputi ketidaksesuaian paham tentang hal-hal seperti misalnya tujuan-tujuan, alokasi sumber daya, distribusi imbalan-imbalan, kebijaksanaan dan prosedur serta penugasan pekerjaan. Konflik-konflik emosional atau timbul karena perasaan-perasaan marah, ketidakpercayaan, ketidaksenangan, takut, dan sikap menentang maupun bentrokan-bentrokan kepribadian. 3. Konflik deduktif adalah konflik yang menimbulkan kerugian bagi individu atau organisasi yang melibatkan di dalamnya. Konflik deduktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan yang tidak senang, rasa benci dan dendam dalam seseorang ataupun kelompok terdapat pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan ataupun konflik balinuraga dan matsuji dan lain sebagainya. 4. Konflik konstruktif adalah konflik yang biasanya memiliki nilai positif dalam pengaruhnya ke organisasi atau kelompok. Contohnya, protes yang dilakukan seorang Gandhi di India untuk menentang India. Hal ini berefek positif dalam membangun jalannya kemerdekaan India. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.